Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi syurafa wa ashabihi hunafa wa tabi'ina lahum wa tabi'ihim min ahli sidqi wal wafa wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya man ya'lamu sirra wa akhfa. Amma ba'du, hadirin hadirat ikhwanana yang hadir bersama kita di halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau yang mengikuti, yang mendengarkan, yang menyaksikan tayangan yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan majelis ini salah satu laporan terbaik yang menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin, hadirat, saudara-saudara semua, sahabat-sahabat fillah, mudah-mudahan kita semuanya selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan, kerinduan, mahabbah, ta'zim dan nilai ittiba kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pada halaqah yang lalu dari halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kita membahas tentang muqaddimah perjalanan super hebat, perjalanan yang sangat luar biasa yang tidak pernah dilakukan oleh makhluk sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang full dengan hikmah, yaitu perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di halaqah yang lalu kita jelaskan bahwa beberapa hal yang menjadi muqaddimah tentang perjalanan Isra wal Mi'raj, bahwa di antaranya seyogyanya tidak disangkut pautkan antara perjalanan Isra wal Mi'raj dengan wafatnya istri beliau Sayyidah Khadijah dan juga pamanda beliau Abu Talib, karena masanya sangat jauh. Wafatnya Abu Talib dan wafatnya Sayyidah Khadijah adalah di tahun ke-10 dari kenabian, sedangkan Isra wal Mi'raj adalah di tahun ke-12 dari kenabian. Dan dari tahun ke-10, ke-11 dan 12 sangat banyak kejadian-kejadian yang sangat luar biasa yang sudah kita ceritakan. Di antaranya tentang hijrahnya Rasulullah ke Taif. Di antaranya lagi juga Islamnya delegasi jin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga terjadinya berbagai macam mukjizat-mukjizat, semisal mukjizat sujudnya pohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga awal masuk Islamnya orang-orang Ansar dari kabilah Khazraj. Dan beberapa kejadian-kejadian besar yang garis besarnya adalah kesedihan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun itu adalah kesedihan besar sehingga dikenal dengan Amul Huzn, tahun kesedihan, namun bukan berarti kemudian mempengaruhi akan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kemudian dikatakan Rasulullah dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Namun perjalanan Isra wal Mi'raj adalah perjalanan yang memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat dan para arwah sholihin dari penduduk langit. Sehingga Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam fasal tentang Isra Mi'raj di dalam Maulid Simtud Durar, dia mengatakan wa tasyarrufu ahli samawati wa man fawqahunna bi isyraqi nuri dzalika siraj. Dan menjadi tambah mulianya penduduk langit dari para malaikat dan arwah sholihin dengan munculnya cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin,
wal hadirat, ikhwanana saudara-saudara rahimakumullah. Perjalanan Isra wal Mi'raj, perjalanan yang sangat luar biasa, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam dua surat. Surat pertama adalah surat Isra yang dikenal dengan surat Bani Israil atau awal juz 15. Itu membahas tentang masalah Isra-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas Allah menyatakan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kemudian tentang Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya di dalam surat An-Najm. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, dan seterusnya dari ayat-ayat dari surat An-Najm. Alangkah pentingnya untuk kita telaah dan kita berusaha untuk tadabbur, berusaha untuk memahami akan apa yang telah ditulis atau yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wahyunya di dalam Al-Qur'an tentang penjelasan Isra wal Mi'raj. Sebelum kejadian perjalanan tersebut, beberapa hal yang mungkin bisa kita sampaikan, di antaranya bahwa perjalanan Isra wal Mi'raj diawali dari saat Rasulullah SAW istirahat di rumahnya Ummu Hani binti Abi Thalib, kakaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada juga riwayat yang mengatakan beliau saat itu lagi liburan dan rebahan di Hijr Ismail. Walhasil, baik dari dua tempat ini, sebelum terjadi perjalanan Isra wal Mi'raj, Rasulullah SAW dibelah dadanya untuk yang kesekian kalinya. Setelah kita sampaikan bahwa pembelahan dada Rasulullah SAW menurut Imam Suyuti dalam kitabnya terjadi 4 kali pembelahan dada Rasulullah. Pertama adalah di saat beliau berada di Qabilah Bani Sa'ad, ketika beliau selesai disusui oleh ibunda yang menyusui beliau, Sayyidah Halimah Sa'diyah. Kemudian yang kedua adalah ketika beliau di umur murah, lebih kurang 10-11 tahun, yang mendekati pada masa balik beliau. Kemudian yang ketiga adalah di saat beliau di Gua Hira sebelum menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, yaitu malam nuzul Quran, malam 17 Ramadan. Kemudian yang keempat adalah di saat akan Isra wal Mi'raj, saat Rasulullah SAW berumur 52 tahun. Itulah pembelahan dada Rasulullah. Sudah kita jelaskan bahwa pembelahan dada Rasulullah SAW di awal-awal kita menjelaskan saat Rasulullah disusui di Qabilah Bani Sa'ad, bahwa baginda Nabi Muhammad SAW tidaklah dikeluarkan kotoran-kotoran dari hatinya beliau, karena beliau adalah orang yang suci dan yang tersuci. Namun ditambahkan kesucian di atas kesucian, ditambahkan kekuatan di atas kekuatan, dan itulah yang disebut oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Abishi, wa ma asrajal akhlaq min qalbihi ada walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Para malaikat tidak mengeluarkan kotoran dari hati suci baginda Nabi Muhammad SAW, namun para malaikat menambahkan kesucian di atas kesucian yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, dan juga menunjukkan alangkah menuju kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala sangat diperlukan kebersihan hati. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ajsadikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memandang kepada rupa dan jasad kalian, namun Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati dan niat kalian. Masyaallah hadirin wal hadirat, ikhwanana, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembelahan dada Rasulullah SAW adalah bentuk simbolisasi bagaimana seorang manusia
di umur duniawinya akan melewati batasan-batasan ke alam-alam yang lain, sehingga perlu untuk kesucian dan penguatan batin. Dan setelah pembelahan dada, Rasulullah SAW yang disebutkan dalam riwayat menggunakan air Zam-Zam, dan ini diambil oleh para ulama bahwa air Zam-Zam adalah air yang termulia di muka bumi, bahkan lebih mulia daripada air di surga. Kalau disebutkan air yang paling afdal adalah air yang keluar dari jari jemari baginda Nabi Muhammad SAW, pastinya itu air sudah tidak ada lagi. Setelah air tersebut selesai, kemudian yang ditetapkan oleh Allah, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah air sumur Zam-Zam. Dan para malaikat menggunakan pembersihan atau penyucian hati baginda Nabi Muhammad SAW, tidak menggunakan dengan air surga, tidak menggunakan dari air sungai-sungai yang lain, atau air laut, atau air apapun, yang itu besar kemungkinan dan pastinya para malaikat memiliki kemampuan untuk mengambil air-air tersebut. Namun tetap malaikat menggunakan dengan air Zam-Zam. Di sini supaya kita memahami nilai air Zam-Zam yang kita miliki, yang kita punya, dan alhamdulillah kemudahan untuk mendapatkan air Zam-Zam yang dahulu tidak bisa didapatkan kecuali dari orang haji. Namun sekarang alhamdulillah di mana-mana tempat bisa kita dapatkan air Zam-Zam. Maka muliakan, agungkan air Zam-Zam yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa menggunakannya dengan semaksimal mungkin, dengan ta'zim, dengan husnudzan besar, dengan keyakinan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala akan keberkahan air Zam-Zam tersebut. Ma'asyiral hadirin, ikhwanana, saudara dan semua pemirsa yang menyaksikan tayangan Halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Setelah pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian malaikat mempersiapkan buraq. Buraq disebutkan dari kata barqun yang artinya adalah kilat, karena kecepatan buraq adalah semisal kecepatan kilat yang menyambar. Ada juga yang mengatakan buraq dari kata barik, yang artinya barik adalah putih cemerlang. Yang itu juga menunjukkan bahwa buraq tersebut adalah hewan yang sangat putih, dan buraq adalah hewan yang menjadi kendaraan para anbiya wal mursalin, dan juga kendaraan kelak nanti di surga. Baginda Nabi Muhammad SAW disiapkan buraq. Dalam riwayat dikatakan bahwa buraq tersebut menampakkan kekuatannya, sehingga disebutkan istas'aba buraq. Buraq agak liar. Kalimat agak liar, ada sebagian yang mengatakan bahwa disebutkan, ditanya kenapa kok agak liar, karena Rasulullah SAW pernah tangannya menyentuh berhala. Padahal sentuhan Rasulullah kepada berhala bukan dalam bentuk ta'zim, tapi Rasulullah gemes atau kesal sama berhala. Pada waktu kecil dipukul itu berhala sama Rasulullah SAW. Tapi buraq sebagai hewan surgawi merasakan bahwa tangan yang telah menyentuh berhala tersebut ada bentuk sinyal yang tidak pantas, ada sinyal yang tidak baik. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa buraq merasa atau buraq tersebut agak liar karena faktor buraq ingin menampakkan kekuatannya di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Namun malaikat Jibril mengatakan kepada buraq, ya buraq, malaikat Jibril mengatakan, wahai buraq, sungguh tidaklah engkau marokibaki ahadun akram alallah minhu. Engkau tidak akan dinaikin oleh satu orang yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Fanfaddal buraqu araqa. Maka kemudian buraq tersebut berkeringat karena malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Diambil dari sini bahwa sehebat-hebatnya seseorang ketika berada di depan orang yang lebih mulia, tidak seyogianya dia menampakkan apa yang dia miliki. Buraq adalah makhluk hebat. Buraq adalah kendaraan yang luar biasa dari kendaraan surgawi. Namun tidak seyogianya dia menampakkan kekuatannya atau tidak menampakkan apa keistimewaan yang dia milikinya di hadapan yang lebih mulia, jauh lebih agung darinya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian juga di antara adab dan akhlak. Ketika kita berada di hadapan seorang guru, ketika kita berada di hadapan seorang syekh, ketika kita di hadapan seorang yang saleh, tidak seyogianya kita mau menampak-nampakkan apa yang kita punya. Tidak seyogianya kita menampak-nampakkan ilmu yang kita miliki. Namun kita tetap mengharapkan keberkahan dan juga mengharapkan tambahan ilmu, mengharapkan nasihat-nasihat dari orang yang di depan kita yang lebih mulia daripada kita. Ikhwanana hadirin hadirat rahimakumullah. Dimulailah perjalanan Isra wal Mi'raj. Perjalanan Isra wal Mi'raj, kita mungkin akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin dalam 1-2 halaqah karena waktu. Namun akan kita sampaikan hal-hal penting. Di antaranya, kita semuanya mengetahui bahwa hasil istimewa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Isra wal Mi'raj adalah kewajiban kefarduan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Ternyata sebelum Mi'raj, dalam perjalanan Isra, sholat dilakukan oleh Rasulullah SAW di 5 tempat. Para ulama menyebut Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril untuk berhenti dan melakukan sholat 2 rakaat di tempat tersebut. Pertama di Yathrib, yaitu di kota Madinah, tempat hijrahnya Rasulullah SAW. Yang kedua adalah di Madian. Kalau tidak salah Madian itu sekarang yang kedua adalah di Tur Sina, Gunung Sinai di Mesir. Di Mesir. Tempat Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendapatkan mukalamah dari Allah Subhanahu wa taala, berbicara secara langsung, mendapatkan keagungan yang luar biasa, wa kallamallahu Musa taklima di Gunung Sinai. Kemudian yang ketiga adalah di Madian, Syajarat Madian, yaitu pohon tempat bertemunya Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan 2 putri Nabi Syu'aib, yang kemudian salah satunya menjadi istri Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian yang keempat adalah ketika di Bethlehem. Bethlehem adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian yang kelima adalah simbolisasi pertemuan seluruh para anbiya dan mursalin, yang kemudian mereka sholat dan diimamin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 isyarat ini disebut oleh Al-Imam Ahmad Ad-Dardiri dalam kitab Ad-Dardir. Sehingga kejadian yang di Isra menjadi sebuah bentuk gambaran sholat 5 waktu yang akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat ini. Dan di antaranya pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini adalah bahwa sholat di tempat-tempat mulia. Ketika kita berada di tempat yang mulia, ketika kita berada di tempat yang barokah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, bahkan juga perintah dari malaikat Jibril, ajaran malaikat Jibril untuk kita melaksanakan sholat 2 rakaat, meskipun 2 rakaat. Sehingga tempat-tempat mulia, tempat fadilah, seyogianya kita menjadikan tempat itu kita sholat meskipun 2 rakaat. Dan demikianlah dahulu kita diajarin oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita. Dan bahkan mungkin di antara yang jarang dilakukan atau yang jarang terfikir di mayoritas masyarakat kita adalah sholat di mihrab masjid. Dulu kita diajarin kalau kita di Tarim, kalau kita masuk ke masjid khususnya di waktu duha, pastinya waktu duha adalah waktu kosong, tidak ada jamaah. Kita melaksanakan sholat duha, kita itu berebutan, kita sholat di mihrab masjid tersebut. Kenapa?
Karena mihrab itu adalah tempat termulia dari masjid tersebut. Karena itu adalah tempat imam dari imam sholat jamaah 5 waktu. Maka penghormatan kepada tempat yang mulia adalah dengan melaksanakan sholat. Di sini ma'asyarul hadirin, enakanlah dalam urusan sholat. Dan bahkan disebutkan dalam hukum fikih, masalah fikih di antara tempat-tempat yang kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat adalah di tempat yang di situ serasa tidak ada orang yang beribadah di situ. Sehingga ada sholat sunnah fi mahallin la yu'badullahu fih, di tempat yang Allah belum diibadahin di situ secara dohirnya. Kita rekreasi, jangan lupakan sholat meskipun di bawah pohon. Ya, kita ke gunung, kita ke danau, kita ke laut. Kalau bisa, ya kita lakukan sholat di pantai, kita lakukan sholat. Ya, itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah di antara ajaran dan juga di antara yang kita ambil hikmah dari Isra wal Mi'raj. Tidak bisa dipungkirin bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di tempat-tempat yang mulia tersebut. Berikutnya adalah pentingnya kita menziarahi tempat-tempat yang istimewa, yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki keterikatan dengan para anbiya wal mursalin dan sholihin. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum ke Baitul Maqdis, sebelum ke langit, sebelum jumpa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ziarah ke tempat-tempat yang mulia dan juga jumpa dengan para anbiya wal mursalin, yang mungkin di dalam matematika kita, dalam hitungan perkiraan akal pendek kita akan berpikir, tidakkah lebih afdal untuk langsung jumpa dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kemudian pulangnya mampir-mampir. Karena yang terpenting jumpa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran malaikat Jibril, skidul yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini juga sebagai bentuk pembelajaran untuk kita semuanya, bahwa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala harus melalui perantara. Tidak memungkinkan, tidak bisa orang itu langsung ma'rifat sama Allah, sampai sama Allah, kemudian fikirannya langsung kepada Allah tanpa melalui perantara-perantara yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah nabi termulia dan yang teragung. Beliau adalah nabi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan paling dicintai oleh Allah. Namun beliau memulai sebelum jumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memulainya dengan berziarah ke tempat-tempat yang mulia, dan juga di langit pun juga berjumpa dengan arwah para anbiya wal mursalin sebelum jumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, mengambil berbagai macam hal-hal yang bisa kita jadikan pedoman di dalam sayruna ilallah, sulukuna ilallah, perjalanan kita menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastinya melalui para guru-guru kita yang salihin, para habaib kita yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mengantarkan kepada kedekatan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibukakannya pintu hadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita bersama dengan para guru-guru kita, para habaib kita, orang-orang solihin di antara kita, yang kemudian pastinya kalaulah pintu Rasulullah sudah terbuka, pasti diyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita hamba-hambanya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebelum berbicara surga, pertama kali fadkhuli fi ibadi, masuklah di dalam kelompok hamba-hambaku. Mudah-mudahan insya Allah halaqah
yang kita sebut dengan min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menambahkan wawasan kepada kita akan sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa mengambil pelajaran, iktibar, hikmah-hikmah dari semua kejadian-kejadian tersebut, yang insya Allah kita bertambah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan hidayah dan taufik kepada kita semuanya untuk bisa berkhidmah kepada agama ini, dan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan kamalul mutabaah, sempurnanya mengikut kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sehat walafiat seluruhnya, semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali kita di halaqah-halaqah berikutnya, tetap di halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.